Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hidayati dari SDN 1 Sidorejo, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Di sini saya akan merefleksikan hasil wawancara dengan dua kepala sekolah, yakni satu Bapak Haji Rukun SPD dari SDN 1 Sidorejo, dan yang kedua dengan Ibu Siwi Budi Astuti dari SDN Klagen. Berikut hasil refleksi yang saya lakukan kepada dua kepala sekolah. Hal-hal apa yang muncul dari wawancara tersebut sesuai hasil wawancara yang saya lakukan dengan para kepala sekolah, yakni narasumber satu yaitu Bapak Haji Rukun selaku Kepala SDN 1 Sidorejo, dan narasumber yang kedua yaitu beliau Ibu Siwi Budi Astuti. Hal-hal yang muncul saat wawancara adalah beliau melakukan pengambilan keputusan dengan melakukan identifikasi masalah, melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Kemudian membuat keputusan yang berpihak pada siswa, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif dan meminimalisir potensi negatif. Kemudian bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa persamaan. Dalam wawancara yang saya lakukan bersama kedua kepala sekolah ada banyak persamaan, yakni cara beliau mengidentifikasi masalah atau kasus yang terjadi pada sekolah. Dari kedua kepala sekolah menyatakan bahwa dengan mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah adalah dengan melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dan melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Kemudian perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah yang pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, yakni dengan mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, dan juga beliau mengadakan pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji perasaan, uji publikasi, dan juga uji panutan. Dan yang selanjutnya beliau juga mengambil keputusan dengan pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian melakukan prinsip resolusi dan investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan dan melihat keputusan dan merefleksikan. Kemudian kepala sekolah yang pertama juga melakukan 4 paradigma dilema etika, yaitu paradigma individu lawan masyarakat, dan yang kedua paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan yang ketiga paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan yang ketiga paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan kepala sekolah yang kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Kemudian beliau mengumpulkan data atau informasi terkait kasus yang dihadapi.
menganalisis informasi, dan mempertimbangkan faktor-faktor hukum etika, dan juga mengambil tindakan atau keputusan sesuai dengan nilai atau faktor yang ada. Kemudian kepala sekolah yang kedua juga mengidentifikasi konflik atau nilai-nilai yang dipegang oleh individu ataupun kelompok, serta mengamati situasi yang terjadi di sekitar sekolah dan melakukan introspeksi atau refleksi dengan melakukan proses memeriksa. Menurut saya, yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1 ini adalah kepala sekolah yang pertama, yaitu Bapak Haji Rukun SPD. Kemudian apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Nah, rencana ke depannya, para pimpinan tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, mereka akan melakukan tahapan-tahapan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Kepala sekolah yang pertama, yaitu Bapak Haji Rukun, dalam pengambilan keputusan menggunakan 4 paradigma, yaitu paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan kepala sekolah yang kedua, yaitu Ibu Siwi Budi Astuti SPD, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika dapat dilakukan dengan cara 1. Mengumpulkan data atau informasi terkait kasus yang terjadi. Yang kedua, dengan menganalisis dan mengevaluasi informasi dan mempertimbangkan kasus dengan faktor-faktor hukum etika. Dan yang ketiga, mengambil tindakan atau keputusan secara langsung. Kemudian, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Di sini saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dengan tetap mempertimbangkan manfaat-manfaat yang ada atau timbul dan risiko-risiko yang muncul dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai 9 langkah pengambilan dan keputusan yang telah saya pelajari di modul 3.1. Dan saya akan mulai melaksanakannya segera mungkin setelah ada permasalahan yang ada di kelas saya ataupun di lingkungan saya. Demikian refleksi yang saya lakukan dengan kedua kepala sekolah SDN 1 Sidoarjo dan SDN 1 Klagen. Demikian hasil refleksi wawancara dari 2 narasumber, yaitu Bapak Haji Rukun dari SDN 1 Sidoarjo dan Ibu Siwi Budi Astuti dari SDN Klagen.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.